Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dulurku. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas rahasia weton, energi spiritual, dan kehidupan dari sisi yang gak biasa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan hatinya gak lagi nyangkut di masa lalu. Pernah gak sih, kalian ketemu seseorang yang setelah putus hubungan, dia masih nempel terus di hati? Udah berusaha cuek, udah coba pacaran baru, tapi tetap bayangannya susah banget dihapus? Nah, bisa jadi orang itu lahir di salah satu dari 7 weton paling susah dilupakan ini. Mereka itu punya aura yang beda. Sekali masuk ke hati, susah banget dikeluarin. Bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka memang punya daya lekat secara spiritual. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa ya, tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar biar hati kita adem dan berkahnya ngalir terus. Siapa tahu, dengan sholawat itu, kita juga dilapangkan jalan untuk move on dari orang yang salah. Dalam ilmu weton dan kejawen, tiap hari kelahiran membawa energi dan karakter tersendiri. Beberapa weton memang punya aura pengasihan, karisma, dan daya tarik yang secara alami menempel dalam hati orang lain. Weton-weton ini sering bikin mantannya susah melanjutkan hidup. Mereka bisa muncul dalam mimpi, terasa dalam hati, dan kadang gak bisa digantikan walau sudah bertahun-tahun putus. Lalu, siapa aja mereka? Yuk, kita bongkar satu-satu 7 weton paling sulit dilupakan, lengkap dengan ciri-ciri dan contoh nyatanya. 1. Senin Wage Lur, si penyayang yang terlambat kamu hargai. Kalau ada satu tipe orang yang baru kamu sadari berharganya setelah kehilangan, itu adalah mereka yang lahir di weton Senin Wage. Dengan Neptu Senin 4 dan Wage 4, totalnya adalah 8, angka sederhana tapi penuh makna dalam dunia spiritual Jawa. 8 adalah angka keseimbangan dan ketekunan, dan orang-orang Senin Wage merepresentasikan hal itu dengan sempurna. Mereka sederhana, tapi luar biasa tulus. Mereka tenang, tapi mencintai dengan sangat dalam. Senin Wage bukan tipe pasangan yang ekspresif secara berlebihan. Mereka jarang mengumbar kata cinta, apalagi mengunggah hubungan di media sosial. Tapi mereka menunjukkan cinta lewat hal-hal yang sering dianggap sepele. Selalu mengingatkan kamu makan, diam-diam memperhatikan mood kamu, dan mendukung langkahmu bahkan saat kamu merasa gagal. Mereka adalah pelindung yang gak kelihatan, tapi sangat kamu butuhkan. Justru karena terlalu tulus dan tidak banyak menuntut, banyak orang yang tidak sadar sedang dicintai secara luar biasa oleh Senin Wage. Mereka sering disepelekan, dianggap membosankan, bahkan dijadikan cadangan emosional oleh pasangannya. Tapi ketika mereka pergi, barulah kamu sadar, tidak akan ada lagi yang setabah dan setulus itu mencintaimu. Orang dengan weton ini memiliki watak sabar dan penyayang yang sangat dalam. Mereka selalu memprioritaskan kebutuhan orang yang dicintainya. Kalau kamu punya luka masa lalu, mereka tidak menjauh. Kalau kamu penuh kekurangan, mereka tidak menuntut kamu berubah drastis. Mereka akan memelukmu dengan penuh penerimaan. Tapi justru karena itulah, ketika hubungan kandas, yang tersisa bukan hanya penyesalan, tapi rasa bersalah yang terus menghantui. Di dunia spiritual, Senin Wage termasuk weton yang kuat dalam hal energi keikhlasan. Mereka hidup dengan prinsip memberi lebih dulu tanpa berharap dibalas. Dan uniknya, energi ini melekat bahkan setelah hubungan berakhir. Mereka tidak akan menyakiti kamu setelah putus. Mereka gak akan menyebarkan aibmu atau membalas dengan kebencian. Justru mereka akan mendoakanmu dalam diam, dan itulah yang bikin kamu makin sulit melupakannya. Banyak orang yang pernah kehilangan Senin Wage akhirnya berkata begini, "Dulu aku mikir, dia terlalu biasa. Sekarang, gak ada yang bisa menggantikan perasaan nyaman yang dulu dia kasih." Senin Wage itu seperti kopi hangat di pagi hujan. Waktu kamu lagi sibuk, kamu gak peduli. Tapi ketika semua jadi sepi dan dingin, kamu mencarinya. Sayangnya seringkali, sudah terlambat. Dan yang paling menyakitkan adalah, ketika kamu mulai menyadari semua itu, Senin Wage biasanya sudah belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Mereka bukan tipe yang terus menunggu. Mereka akan pergi dengan tenang, tapi setelah itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Jadi kalau kamu saat ini masih punya orang Senin Wage dalam hidupmu, jaga baik-baik.
Jangan biarkan mereka jadi satu lagi nama di daftar penyesalan paling dalam hidupmu. 2 Kamis Legi Lur, si penentram jiwa yang diam-diam menyihir. Orang yang lahir di weton Kamis Legi dikenal memiliki aura pengasihan yang sangat kuat. Mereka bukan tipe yang ramai, bukan pula yang suka tampil mencolok. Tapi justru karena kesederhanaannya itu, mereka begitu berkesan di hati orang lain. Kamis membawa angka Neptu 8, Legi membawa 5, totalnya 13. Angka yang dalam primbon sering dikaitkan dengan daya tarik batiniah dan kekuatan menenangkan. Kalau kamu pernah menjalin hubungan dengan Kamis Legi, kamu pasti paham rasanya. Dia gak pernah banyak menuntut, gak suka drama, dan selalu ada dalam bentuk perhatian kecil yang sangat tulus. Misalnya, ingat ulang tahunmu tanpa perlu kamu ingatkan, atau diam-diam mendoakanmu saat kamu gak baik-baik saja. Mereka mencintai dengan sunyi, tapi dalamnya seperti sumur yang tak berdasar. Justru karena mereka jarang marah, ketika akhirnya hubungan berakhir, banyak mantan yang merasa bersalah. Rasa bersalah itu berubah jadi rindu. Dan rindu yang tidak tersampaikan itulah yang membuat Kamis Legi susah dilupakan. Mereka bukan seperti bom cinta yang meledak besar, tapi seperti aroma kopi pagi hari, selalu membekas dan bikin ingin kembali. Kamis Legi juga punya daya spiritual yang membuat mereka mudah hadir dalam mimpi. Banyak orang yang setelah putus, mengaku terus memimpikan mantan Kamis Leginya. Kadang tidak melakukan apa-apa, hanya memandangi. Tapi tatapan itu cukup membuat hati kembali runtuh. Dalam kehidupan sosial, mereka biasanya punya sedikit teman tapi sangat dekat dan setia. Kalau dia sudah mencintai, maka itu sepenuh hati. Maka ketika cinta itu terputus, luka batinmu bukan karena kebencian, tapi karena kehilangan pelindung rasa aman. Dan inilah mengapa Kamis Legi disebut sebagai weton yang membuat orang gagal move on. Karena mereka masuk lewat celah-celah kecil. Perhatian, ketulusan, doa-doa diam-diam. Dan saat mereka pergi, yang tertinggal adalah ruang kosong yang gak bisa diisi siapapun. Bahkan jika kamu sudah punya pasangan baru, kenangan akan Kamis Legi akan tetap muncul saat kamu butuh pelukan di hari-hari berat. Jadi kalau kamu punya pasangan Kamis Legi sekarang, jangan sia-siakan. Karena sekali mereka pergi, hanya akan ada penyesalan, bukan pengganti. 3 Selasa Pon Lur, si pembuat candu yang penuh kejutan. Selasa Pon adalah weton yang memadukan energi logika dan spontanitas. Selasa bernilai Neptu 3, dan Pon bernilai 7, totalnya adalah 10. Ini bukan angka tinggi, tapi justru karena itulah daya tariknya unik. Mereka punya perpaduan antara santai dan dalam, antara serius dan lucu, antara menyenangkan dan menantang. Satu hal yang pasti, mereka gak pernah bikin hubungan jadi membosankan. Kalau kamu pernah dekat atau menjalin hubungan dengan seseorang yang lahir di weton ini, kamu akan paham maksudnya. Selasa Pon itu seperti puzzle yang tidak pernah benar-benar selesai disusun. Kamu merasa sudah mengenalnya, tapi selalu ada kejutan baru. Kadang tiba-tiba ngasih hadiah kecil yang gak kamu sangka. Kadang tiba-tiba ngajak ke tempat yang penuh kenangan. Kadang cuma kirim voice note yang isinya konyol, tapi bikin kamu ketawa sendiri. Itulah Selasa Pon. Sekali kena pesonanya, kamu akan sulit melepaskan. Aura mereka adalah aura, easy going, yang menenangkan. Tapi jangan salah, mereka juga bisa sangat dalam ketika sudah menyangkut hati. Mereka itu seperti pelangi, gak datang setiap hari, tapi begitu muncul, meninggalkan warna yang indah dalam ingatan. Dan setelah mereka pergi, mantannya seringkali merasa hidup jadi datar. Gak ada lagi yang iseng tapi bikin rindu, gak ada lagi kejutan kecil yang bikin hari lebih hidup. Satu kekuatan Selasa Pon yang bikin orang susah move on adalah kemampuannya untuk hadir dalam bentuk kenangan manis. Bukan trauma, bukan luka, tapi manis. Jadi kalaupun hubungan berakhir, yang tertinggal di kepala adalah tawa-tawa lucu, cara dia nyebut nama kamu dengan suara aneh, atau tempat favorit kalian yang sekarang terasa sepi. Mereka juga punya daya komunikasi yang kuat. Bahkan setelah putus, mantan-mantannya masih sering curhat, masih nginget kata-kata bijak dari Selasa Pon, bahkan kadang masih ngecek story atau statusnya, berharap dia ngode balik. Di sisi spiritual, Selasa Pon bukan tipe yang banyak meditasi atau tirakat. Tapi justru karena mereka hidup dalam energi keseharian yang ringan, mereka lebih mudah melekat secara batin. Mereka masuk dalam kenangan melalui cara-cara yang tidak kamu sadari.
seperti playlist lagu, foto liburan, atau bahkan aroma parfum yang kamu temui di jalan. Jika kamu adalah mantan dari Selasa Pon, kamu mungkin sudah mencoba melupakan. Tapi setiap kali kamu ketemu orang baru, kamu akan tanpa sadar membandingkannya. Dan ya, tidak ada yang sama. Tidak ada yang bisa membuat kamu tertawa dengan cara yang sama, merasa nyaman dengan kekonyolan yang sama. Dan kalau kamu saat ini sedang menjalin hubungan dengan Selasa Pon, satu pesanku, jaga mereka baik-baik. Karena ketika mereka pergi, bukan hanya mereka yang hilang, tapi juga kehangatan yang menyertainya. Kehidupanmu akan terasa lebih sunyi, bahkan di tengah keramaian. 4 Jumat Kliwon Lur si misterius yang selalu menghantui ingatan. Jumat Kliwon adalah salah satu weton yang paling diselimuti aura mistis. Dalam kepercayaan Jawa, Kliwon adalah pasaran yang sangat dekat dengan dunia spiritual, dan Jumat adalah hari yang penuh kekuatan batin. Ketika dua elemen ini bersatu, lahirlah pribadi dengan Neptu tinggi, Jumat 6, Kliwon 8, total 14, yang dikenal punya pancaran energi luar biasa, baik dari sisi spiritual, pengaruh sosial, maupun daya tarik terhadap lawan jenis. Orang-orang yang lahir di weton Jumat Kliwon biasanya punya kepribadian misterius. Mereka tidak banyak bicara, bahkan bisa dibilang tertutup. Tapi justru karena itulah mereka memikat. Mereka ibarat hutan gelap di malam hari, sunyi, tapi mengundang rasa penasaran yang tak habis-habis. Sekali kamu mengenalnya, kamu ingin tahu lebih dalam. Tapi begitu kamu mulai paham, dia justru menjauh, membuatmu kembali penasaran. Siklus ini seperti hipnosis emosional yang bikin kamu terus-menerus mencari, dan susah berhenti. Dalam hubungan, Jumat Kliwon dikenal setia, tapi tidak mudah percaya. Mereka mencintai dengan intensitas tinggi, tapi sering menyimpannya rapat-rapat. Mungkin kamu pernah merasa bingung karena dia tidak pernah berkata, "Aku cinta kamu," dengan mudah, tapi setiap geraknya adalah bentuk kasih sayang nyata. Memerhatikanmu diam-diam, hadir saat kamu butuh, melindungimu tanpa banyak kata. Dan ketika kamu menyadari semua itu, kamu sudah terlalu dalam. Saat hubungan berakhir, kamu mungkin tidak tahu kenapa kamu merasa kosong. Rasanya seperti kehilangan bayanganmu sendiri. Dan anehnya, Jumat Kliwon sering hadir dalam mimpi orang yang pernah mencintainya. Bahkan setelah bertahun-tahun, satu lagu, satu tempat, atau satu aroma saja bisa membuka kembali kenangan bersamanya. Dan parahnya, kenangan itu tidak datang sebagai luka, tapi sebagai kehangatan yang menyiksa, karena kamu tahu kamu gak bisa kembali. Secara spiritual, Jumat Kliwon memang diakini punya ikatan kuat dengan leluhur dan alam gaib. Mereka menyerap energi dari sekitar dan memancarkannya dalam bentuk aura yang sulit dijelaskan. Mereka bisa menatapmu diam-diam, dan kamu merasa seperti dibuka seluruh isi hatinya. Bahkan banyak yang bilang, mantan Jumat Kliwon terasa seperti bayangan yang gak pernah benar-benar hilang. Di sisi lain, mereka juga sangat intuitif. Mereka bisa tahu ketika kamu sedang berpura-pura baik-baik saja. Dan karena itu, selama menjalin hubungan dengan mereka, kamu merasa dipahami tanpa harus menjelaskan. Dan setelah mereka pergi, kamu sadar, tidak semua orang bisa sepeka itu. Tidak semua orang bisa mengerti kamu tanpa banyak tanya. Jumat Kliwon juga bukan tipe yang mudah jatuh cinta. Tapi kalau sudah jatuh, sulit dilepaskan. Maka ketika mereka memutuskan untuk pergi, itu biasanya karena kamu telah menyentuh batas luka yang dalam. Dan kamu akan menyesal, karena kamu tidak hanya kehilangan pasangan, tapi kehilangan tempat pulang. Jika kamu adalah mantan dari Jumat Kliwon, kamu mungkin akan terus bertanya-tanya, apakah mereka juga memikirkanmu? Apakah mereka juga sesekali melihat fotomu diam-diam? Tapi Jumat Kliwon tak akan menjawab pertanyaanmu secara langsung. Mereka akan diam, tapi entah bagaimana, kamu tetap merasakan keberadaannya. Jadi hati-hati kalau kamu jatuh cinta pada Jumat Kliwon. Karena kalau putus, bukan hanya hatimu yang pecah, tapi juga jiwamu yang kehilangan bayangan abadi. 5 Rabu Pahing Lur si dewasa yang selalu jadi rumah untuk pulang. Jika kamu pernah mencintai seseorang yang lahir di weton Rabu Pahing, maka kamu tahu rasanya dicintai oleh sosok yang penuh kedewasaan. Rabu bernilai Neptu 7, Pahing 9, totalnya 16, salah satu angka tertinggi dalam perhitungan weton Jawa. Ini mencerminkan pribadi yang bijaksana, tenang, dan punya kekuatan batin besar.
Dalam banyak kasus, mereka seperti rumah, bukan hanya tempat singgah, tapi tempat pulang yang menghangatkan dan memberi rasa aman. Orang Rabu Pahing bukan tipe yang gampang jatuh cinta. Mereka punya filter yang ketat sebelum membuka hatinya. Tapi begitu mereka memilihmu, itu artinya mereka sudah memikirkan segalanya dengan matang. Mereka akan hadir sebagai pasangan, sahabat, sekaligus mentor hidup. Kamu tidak hanya mendapatkan cinta dari mereka, tapi juga bimbingan, perlindungan, dan tempat yang selalu siap menerima kamu dalam kondisi apapun. Rabu Pahing sering jadi pasangan yang mengajarkan arti dewasa. Mereka tidak marah karena hal sepele. Mereka tidak posesif, tapi tetap peduli. Dan mereka tahu cara membuat kamu merasa berharga, bukan dengan hadiah, tapi dengan kehadiran yang konsisten. Tapi justru karena mereka terlalu bijaksana, banyak orang merasa aman dan jadi lengah. Kamu mulai kurang memberi perhatian. Kamu berpikir mereka akan selalu ada. Dan saat kamu melakukan kesalahan, mereka tetap sabar. Sampai satu titik mereka pergi. Bukan karena mereka tidak cinta, tapi karena mereka sadar cinta yang sehat juga butuh penghargaan. Dan disitulah bencana batin dimulai. Kehilangan Rabu Pahing seperti kehilangan tempat pulang. Kamu bisa mencari cinta baru, pasangan baru, tapi rasa nyaman yang dulu kamu rasakan tidak akan pernah kamu temukan lagi dengan cara yang sama. Orang Rabu Pahing tidak meninggalkan luka dalam bentuk amarah. Mereka meninggalkan kehampaan, rasa kehilangan akan ketenangan, kestabilan, dan sosok yang diam-diam selalu membenahi hidupmu dari belakang. Banyak orang setelah putus dari Rabu Pahing, menjadi pribadi yang lebih dewasa, tapi dengan hati yang menyesal. Menyesal karena tidak cukup menghargai ketika mereka masih ada. Menyesal karena saat sadar akan pentingnya dia, semuanya sudah terlambat. Secara spiritual, Rabu Pahing punya kedekatan kuat dengan energi bumi. Mereka cenderung membumi, tidak mudah terombang-ambing perasaan. Tapi begitu mereka terluka, mereka tidak menunjukkannya dengan air mata. Mereka menunjukkannya dengan diam, menjauh, dan perlahan menghilang. Dan ketika mereka memutuskan berhenti mencintaimu, mereka tidak akan kembali. Jika kamu pernah mencintai Rabu Pahing, kamu pasti paham. Bukan mudah untuk melupakan seseorang yang selalu membuatmu merasa cukup, tanpa perlu berpura-pura jadi orang lain. Dan jika kamu saat ini sedang bersama orang Rabu Pahing, dengarkan baik-baik. Dia bukan hanya pasangan. Dia adalah rumah. Jangan tunggu sampai kamu jadi pengembara di luar sana, hanya untuk menyadari bahwa rumah itu sudah tidak menerima kamu kembali. 6 Sabtu Kliwon Lur Si Aura dalam yang sulit digantikan. Bagi mereka yang pernah mencintai seseorang dengan weton Sabtu Kliwon, satu hal yang pasti. Tidak ada yang benar-benar bisa menggantikannya. Sabtu punya Neptu 9, Kliwon punya Neptu 8. Totalnya 17. Angka tertinggi dalam kombinasi weton, dan di dunia kejawen, angka ini membawa simbol kekuatan penuh, pengaruh besar, dan daya spiritual yang sangat kuat. Sabtu Kliwon dikenal sebagai pribadi yang dalam, tenang, dan penuh rahasia. Mereka bukan orang yang suka bercerita tentang isi hatinya ke semua orang. Tapi justru karena itu, banyak orang penasaran, ingin mengenalnya lebih dalam, dan ketika berhasil masuk ke dunianya, mereka terperangkap. Tapi bukan perangkap yang menyakitkan. Justru kamu akan merasa seperti menemukan dunia baru yang sebelumnya gak pernah kamu tahu. Hubungan dengan Sabtu Kliwon terasa seperti petualangan batin. Kamu bisa tertawa, menangis, marah, dan merenung dalam satu waktu yang sama. Karena mereka punya kemampuan langka, membuat kamu melihat ke dalam dirimu sendiri. Mereka adalah cermin, guru, dan pasangan dalam satu tubuh. Dan ketika hubungan berakhir, kehilangan mereka bukan cuma kehilangan pasangan, tapi kehilangan refleksi diri yang paling jujur. Mereka juga dikenal punya aura berat. Tapi bukan berat yang membuat lelah. Berat yang membuat kamu merasa takjub. Saat mereka diam, kamu merasa tertarik. Saat mereka berbicara, kamu merasa diperhatikan. Dan saat mereka mencintai, mereka memberi dengan kedalaman yang sulit diukur. Sabtu Kliwon bukan tipe romantis yang suka menulis puisi atau memberi bunga. Tapi mereka akan mengingat detil kecil tentangmu. Seperti lagu yang kamu suka saat sedih. Atau cara kamu minum teh yang harus selalu tanpa gula. Mereka menghafal, diam-diam. Lalu membuatmu merasa dilihat, bahkan tanpa banyak kata.
Setelah putus, banyak orang mengaku susah menjalin hubungan baru. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak ada yang sedalam itu lagi. Orang lain hanya menyentuh permukaan, sedangkan Sabtu Kliwon menyentuh inti jiwamu. Secara spiritual, mereka sering dikaitkan dengan energi leluhur. Bahkan ada yang bilang, mereka ini penjaga garis keturunan. Maka tak heran, kehadiran mereka terasa kuat, bahkan setelah pergi. Mantannya sering bermimpi tentang mereka, mendadak menangis kalau dengar lagu tertentu, atau merasa hampa tanpa tahu sebabnya. Itu karena energi Sabtu Kliwon tidak hilang begitu saja. Ia tertinggal di sudut hati yang terdalam. Tapi kekuatan besar juga membawa tantangan. Mereka keras kepala, punya standar tinggi, dan tidak mudah percaya. Banyak hubungan kandas karena pasangannya merasa tidak cukup kuat menghadapi karakter Sabtu Kliwon yang intens. Dan saat putus terjadi, bukan Sabtu Kliwon yang pertama menangis. Tapi mereka yang pertama dilupakan dalam wujud fisik. Secara batin, mereka tetap hidup di dalam kamu. Selalu. Jadi jika kamu pernah mencintai Sabtu Kliwon dan kehilangan mereka, kamu tahu betul. Setiap kali kamu mencoba mencintai yang baru, selalu ada satu pertanyaan yang muncul diam-diam. Kenapa rasanya tidak sedalam dulu? Dan jawabannya sederhana. Karena yang dulu adalah Sabtu Kliwon. 7 Minggu Pon Lur, si ceria yang diam-diam merusak standarmu dalam mencintai. Minggu Pon adalah kombinasi yang menyimpan kekuatan cerah dan daya magnet yang luar biasa. Dengan Neptu Minggu, 5 dan Pon 7, totalnya 12, angka yang dikenal dalam primbon Jawa sebagai lambang pembuka aura dan pembawa kehangatan. Orang yang lahir di weton ini dikenal sebagai pribadi yang ceria, penuh semangat, dan sangat mudah bikin orang nyaman. Tapi justru di balik keceriaan itulah tersembunyi kekuatan yang bikin mantan-mantannya gagal move on. Mereka selalu bikin hidup terasa lebih hidup. Minggu Pon bukan orang yang suka merayu secara frontal. Tapi mereka punya bahasa cinta unik. Gaya ngobrolnya yang seru. Tertawanya yang bikin rileks. Kebiasaannya manggil kamu pakai nama kesayangan aneh. Atau sikap spontan mereka yang bikin kamu merasa spesial di waktu yang gak terduga. Kalau kamu pernah jatuh cinta sama Minggu Pon, kamu pasti tahu. Dia gak sempurna, kadang cerewet, kadang kekanak-kanakan. Tapi justru karena itu kamu rindu. Karena hanya dia yang bisa marah sambil tetap bikin kamu senyum. Hanya dia yang bisa mengubah hari burukmu jadi lebih ringan, cukup dengan satu pesan konyol di WhatsApp. Orang Minggu Pon itu punya vibe seperti matahari pagi. Hangat, menyegarkan, dan memberi semangat. Tapi kamu baru sadar betapa pentingnya matahari saat hari berubah mendung. Setelah mereka pergi, kamu mungkin merasa awalnya biasa saja. Tapi perlahan, kamu mulai kehilangan. Kehilangan semangat pagi, kehilangan teman ngobrol receh, kehilangan orang yang gak pernah membiarkan kamu merasa sendirian. Dan yang lebih menyakitkan adalah, orang Minggu Pon biasanya akan tetap terlihat bahagia meski hatinya hancur. Mereka jarang menunjukkan luka. Jadi ketika kalian putus, kamu merasa, dia baik-baik aja kok. Tapi sebenarnya, kamu gak tahu seberapa keras mereka menahan air mata agar kamu gak merasa bersalah. Secara spiritual, Minggu Pon termasuk dalam kelompok weton yang membawa energi pelindung secara alami. Mereka punya misi membuat orang lain merasa lebih berani, lebih hidup, dan lebih ringan menjalani hari. Makanya, mantannya sering merasa kehilangan arah setelah ditinggal. Bukan karena cinta itu tak bisa digantikan, tapi karena cara mencintainya yang terlalu personal, tidak bisa direplikasi oleh siapapun. Mereka bukan hanya pasangan, tapi mood booster. Bukan hanya kekasih, tapi sahabat gila yang bisa diajak menangis dan tertawa dalam waktu bersamaan. Dan saat kamu mencoba menjalin hubungan baru, kamu mungkin sadar. Kamu mulai menuntut pasangan barumu untuk seru kayak dia dulu. Ngertiin kayak dia. Bikin aku ketawa kayak dia. Tanpa sadar, kamu mulai membandingkan, dan kamu merasa ada standar cinta yang sudah rusak. Karena orang baru sebaik apapun, gak bisa sekamu banget, seperti Minggu Pon. Jadi jika kamu sedang bersama orang Minggu Pon sekarang, peluk dia, genggam dia. Jangan tunggu sampai kamu harus menjelaskan ke pasangan barumu. Kenapa kamu masih senyum-senyum sendiri pas dengerin lagu favorit kalian berdua dulu? Nah, itu tadi 7 weton yang dikenal paling sulit dilupakan. Tapi ingat ya, teman-teman,
Bukan berarti mereka itu selalu sempurna. Mereka juga bisa bikin sakit hati. Tapi yang bikin beda adalah energi mereka menempel kuat dalam batin orang lain. Kalau kamu merasa mantanmu gak bisa kamu lupakan, mungkin dia punya salah satu weton di atas. Tapi bukan berarti kamu gak bisa move on. Ingat, setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan kadang, yang membuat kita susah lupa adalah harapan yang belum kita ikhlaskan. Kalau kamu punya salah satu weton di atas, bersyukurlah, tapi jangan disalahgunakan. Gunakan daya pengasihanmu untuk menyebarkan cinta yang baik, bukan untuk mempermainkan hati orang lain. Sekarang giliran kamu. Weton kamu apa? Pernah gak bikin orang susah move on? Atau justru kamu yang gak bisa lupain dia? Coba cerita di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi bahan konten selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Aktifin juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, dan semoga kamu bisa move on dengan damai.